Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Rina. Silakan duduk. Ya Mbak. Gimana nih perjalanan dari sana sini? Alhamdulillah sih nggak macet. Nggak Sepi. macet. Jauh nggak Mbak rumah Mbak Rina dari sini? Enggak sih Mbak. 15 menit cukup. 10 menit kan juga cukup. Jadi Mbak Rina di WhatsApp bilang kalau lagi ada masalah ya Mbak ya. Mbak Rina datang ke sini harapannya apa nih? Harapan saya bisa memecahkan masalah, mendapat solusi yang terbaik dari Mbak di sini. Nah ya, saya akan bantu ya sebisa mungkin. Oke. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan kalau di konseling ini kita memiliki asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini kita akan terapkan ya Mbak ya. Jadi Mbak Rina nggak perlu takut masalahnya melebar kemana-mana atau masalahnya bocor gitu. Nanti Mbak Rina bisa ceritakan apa aja yang Mbak Rina rasakan, unek-unek yang Mbak Rina rasakan, keluarin semua, jangan ada yang ditutupin agar kita dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalahnya Mbak Rina ya. Oke, dan kebetulan nanti kita ada batas waktu ya Mbak ya. Ya paling enggak 30 sampai 35 menit ya Mbak ya. Oke. Jadi ini apa nih masalahnya Mbak Rina itu sebenarnya apa? Kok sampai mau datang ke sini? Saya ini sekarang lagi ikut salah satu yayasan Mbak. Yayasannya itu mulai dari RA sih, RA sampai ke MA. Nah saya ikut di MTS sama MA-nya. Kebetulan kan di sini saya ngambil jurusan BK ya Mbak, kuliahnya. Nah kebetulan ada salah satu saudara saya itu cari guru BK. Di sana sudah ada, cuma nggak tetap gitu loh. Terus kemudian itu saya diajak, tapi aku nggak diajak langsung kayak ya wes langsung kerja, enggak, cuma kayak belajar dulu, nanti dibimbing dulu sama beberapa guru yang emang ada di sana gitu. Terus sudah masuk di sana. Saya ini baru masuk selama 4 bulan. Nah terus kemudian waktu masuk sudah sekitar seminggu itu, yang kata saya guru BK tadi Mbak itu nyamperin di yayasan itu, nyamperin saya, terus ngobrol sih sedikit. Janjinya itu 1 minggu 1 kali kayak nemuin saya Mbak, kayak sharing gitu loh sama saya, tapi cuma 1 kali itu aja. Sampai sekarang itu nggak ada pertemuan lagi gitu Mbak. Terus kalau saya misal mau sharing lewat WA gitu, itu slow respon gitu loh Mbak. Jadi kayak gimana ya, nggak enak wes yo. Terus ada lagi di sana kan ada kepala sekolah MA sama MTS. Itu kan beda ya Mbak, MA sama MTS-nya. Kalau MA-nya ini cowok, kalau MTS-nya ini cewek. Yang cewek ini kayak gimana ya Mbak, kurang suka gitu loh Mbak sama saya. Jadi sikapnya dia itu ngaruh juga di kegiatan saya di sana. Terus ada juga kayak dia itu mengganggu gitu loh kalau kata saya itu. Jadi saya nggak nyaman gitu Mbak. Mengganggu dalam hal apa? Misal kan kalau di guru PKI itu kan nggak masuk setiap hari ya Mbak. Nah tapi saya nggak masuk kelasnya kan nggak setiap hari, tapi saya kesananya itu setiap hari. Nah itu saya biasanya lagi bantuin salah satu teman saya di sana tuh, diminta tolongin. Itu kayak jadi gini ada loh koyok golek-golek kesalahan gitu loh, jangan sampai kalau mikir aja bantu-bantuin semuanya. Tapi kan saya nggak enak ya Mbak. Terus gue sikapnya dia tuh nggak enak saya.
Jadi ini Mbak Rina mengalami masalah kayak gini tuh udah berapa lama Mbak Rina rasain? Kalau waktu di sana itu 1,5 sampai 2 bulanan itu baru kerasa sih Mbak. Baru kerasa. Ini Mbak Rina tuh udah ngerasain kayak tadi bilangnya bakal dibimbing tapi ternyata nggak dibimbing, tidak diperlakukan nggak baik gitu ya. Oke. Mbak Rina sebenarnya pernah nggak ngalamin hal kayak gini? Kalau kayak gini pernah sih. Kalau di pertemanan sih pastinya ada. Itu sih. Lalu Mbak Rina pernah sejauh ini selama bekerja dan merasakan hal-hal yang Mbak Rina menurut Mbak Rina ini nggak baik buat Mbak Rina itu apa yang sudah Mbak Rina lakukan sejauh ini? Kalau selama ini saya kan masih baru ya Mbak di sana, juga masih muda. Terus saya juga nggak berani ngelawan sih. Yo wes lah, tak menengi kok sebelum mati wangi sadar. Waktu itu cuma diem aja. Ada lagi nggak yang Mbak Rina lakukan selain cuma diem aja gitu? Nggak ada sih Mbak. Biasanya itu kalau emang saya benar-benar nggak enak hati ya nggak enak hati itu saya nggak masuk aja, nggak masuk ke sekolah itu. Jadi kalau nggak cuma diem ya udah nggak usah masuk sekolah, nggak usah ngajar gitu ya. Ada nggak yang tahu masalah yang Mbak Rina? Ada sih salah satu teman saya, kan di sana ada juga beberapa anak yang masih muda gitu Mbak, yang di TU. Jadi saya cerita sama dia. Dia sadar apa yang Mbak Rina lakukan itu sebenarnya emang karena hal-hal yang Mbak Rina rasain. Dia ngomongnya itu, iya Mbak emang ngomongin nggak apa ya, nggak belum dikalahi. Berarti emang dari sana. Ada lagi selain teman Mbak Rina itu? Saya itu ada beberapa dekat sama beberapa siswa ya Mbak yang di sana. Itu juga ngomongnya kayak gitu, emang kayak gitu kan. Jadi emang dari kebanyakan orang ngomongnya kayak gitu ya Mbak ya, emang atasan Mbak yang orangnya seperti itu. Jadi Mbak Rina itu udah mencoba untuk nggak masuk beberapa kali itu dari kapan? Dari saya kan ini baru 4 bulan ya Mbak di sana. Masih terbilang baru soalnya kan. Sekitar udah 1 bulan sih. Udah sering nggak masuknya itu. Tapi nggak ada yang nyadarin kenapa nih kok Mbak Rina nggak masuk, atau ada nggak itu? Kalau tanya apa sering nggak masuk itu saya jawabnya saya masih ada kuliah yang belum selesai gitu Mbak. Makanya kalau dikerjakan di situ kan pastinya ada hal-hal yang harus saya kerjakan kan. Jadi setelah Mbak Rina memutuskan untuk ya udahlah aku nggak usah masuk kerja lagi aja gitu, sering alfa, sering absen kerjanya, jadi ada beberapa teman Mbak Rina yang mulai tanya ya, itu sebuah perubahan menurut Mbak Rina itu perubahan baik atau buruk? Buruk sih Mbak. Kenapa kok buruk? Karena saya kan apa ya, nggak terus menghadapi itu, nggak berani menghadapi. Kalau dari lingkungan Mbak, kan teman-teman kerja Mbak yang tahu Mbak Rina nggak masuk Rina kenapa nih kok nggak pernah masuk kerja gitu, itu menurut Mbak itu kan juga sebuah perubahan gitu. Orang-orang mungkin udah sadar oh kok pernah nggak pernah masuk ya kenapa gitu. Saya kan sudah sedikit cerita ya Mbak, jadi mungkin ya apa ya, mereka tahu gitu alasan saya nggak masuk juga karena dia itu nggak nyaman kan. Selain ada yang tanya-tanya gitu, ada lagi nggak Mbak yang Allah nih sama perubahan Mbak di pekerjaan Mbak? Nggak tahu sih ya Mbak, saya kan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu akrab gitu, soalnya kan mereka udah di atas saya gitu. Jadi nggak terlalu dekat.
selain beberapa teman mbak yang tanya-tanya itu, selain itu nggak ada lagi ya yang sadar sama perubahan mbak Rina ya. Jadi oke, tadi kan mbak Rina bilang kalau di kerjaan mbak Rina yang dijanjiin bukan dibimbing, ditemui 1 minggu sekali, dan itu ternyata perilaku dari atasan mbak yaitu ketua MTS yang kurang baik. Kalau misal masalah itu sudah terselesaikan, apa yang mbak rasakan, apa yang mbak lakukan? Kalau apa yang saya rasakan pasti senang ya mbak. Maksudnya kan kalau teman kerja itu ngaruh sama hasil kerjanya kita juga. Terus saya juga pasti akan mengerjakan tugas yang diberikan di sana dengan maksimal sih. Kalau misal emang baik-baik aja. Oke, jadi mungkin nggak sih mbak kalau mbak itu bakalan merubah nih, karena kan kalau misal cuma sekedar masuk kerja itu juga akan memperburuk situasi gitu, akan membuat si atasan mbak atau si kepala sekolah itu kayak menilai mbak ini aku udah gak suka sama dia, sekarang dia gak pernah masuk, jadi dia makin gak suka sama mbak gitu kan. Udah gak sih mbak di pikiran mbak apa nih yang harus aku lakukan biar masalah ini selesai, tapi nggak dengan cara cuma berdiam diri dan nggak masuk kerja gitu? Sebenarnya ada sih mbak, cuma saya nggak berani berpendapat gitu. Saya tuh pernah kepikiran kayak aku kuduan ngomong deh saudaraku itu tadi, supaya entah dia yang dinasehati lah. Soalnya itu nggak cuma saya mbak, kan di sana itu gurunya kan sedikit ya mbak. Jadi itu sebelum itu sudah banyak yang guru yang keluar masuk gitu loh mbak. Itu gara-gara sifatnya dia nggak betah sama sifatnya itu. Kalau mbak Rina mungkin akan melakukan yang mbak Rina barusan bilang, akan menyampaikan pendapatnya mbak Rina. Apa sih yang mungkin bakal terjadi kok sampai mbak Rina takut? Apa ya mbak, saya takut dibilang kayak hari ini soal mentang-mentang anak dulu rally katanya gitu sih mbak. Saya kan itu tadi, saya masih baru. Oke, mungkin mbak ya, kalau mbak melakukan itu coba mbak berpikir positif gitu, kalau misal mbak nih menyampaikan bahwa sebenarnya mbak itu merasa kayak aku tuh juga butuh bimbingan kerja gitu kan, aku juga maunya itu kerjaku bisa ya udah baik-baik aja gitu, nggak usah pakai bolos-bolos kerja kan gitu. Misal mungkin mbak itu bisa berpikir positif aja. Kalau misal mbak berpikir positif, bisa aja kan ada sesuatu hal positif yang akan terjadi. Ya, betul apa enggak mbak? Betul. Nah, jadi mungkin mbak bisa menyampaikan gitu. Menurut mbak gimana kalau misal mbak menyampaikan aja gitu, hal positif yang akan terjadi itu apa? Mungkin ada apa ya mbak, gerpet hati gitu loh, ada gemes, maksudnya dia pengen entah minta maaf, entah dia mau berubah sikapnya menjadi lebih baik. Iya sih, pasti yang namanya orang itu nggak mungkin bisa langsung merasa bersalah gitu ya kan. Tapi alangkah baiknya kalau masalah yang mbak hadapi sekarang itu bisa diungkapin aja, jangan takut untuk menyampaikan pendapatnya mbak, karena mbak juga kan kerja kan pasti pengen di tempat yang nyaman, kerjanya enak, terus mbak juga bisa mbak juga kerjanya itu maksimal kan.
Mbak coba aja lakukan barangkali hal-hal yang Mbak harapkan, seperti oh ini orangnya berubah nih, oh ini aku bisa sekarang udah dapet bimbingan nih gitu kan. Jadi Mbak jangan takut gitu. Menurut Mbak gimana, apa yang saya sampaikan ini bisa Mbak terima atau enggak? Bisa Mbak, sangat saya terima. Saya nanti akan mencari waktu yang tepat untuk ngobrol sama saudara saya tadi. Teman Mbak yang tahu itu gimana sih? Ada nggak ngasih saran ke Mbak itu? Dia juga nggak suka sih Mbak sama atasan saya itu ya, karena itu tadi saya cuma dia itu ngomongnya yo kuat tolong ayo Mbak, lakukan sampai sekuatnya saya bertahan di sana itu sampai kapan. Dilihat juga dia gimana seterusnya. Sekarang untuk saat ini tentang skala perasaan Mbak itu, setelah kita melakukan konseling, Mbak rentang skalanya dari 1 sampai 10, rata-rata yang Mbak rasakan sekarang ini berapa? 8 sih Mbak. 8. Oke, jadi 8 itu gimana nih Mbak? 8 itu maksudnya apa? Kalau yang saya rasakan itu udah lega sih Mbak, maksudnya kan udah ada orang yang saya ajak ngobrol kan. Saya bakal udah merubah pikiran saya yang tadinya nggak berani berpendapat, jadi oke, saya akan berpendapat gitu. Jadi Mbak sekarang sudah pandangan untuk berpendapat dan merubah situasi kondisi gitu ya. Oke, setelah kita bertanya tentang skalanya, menurut Mbak angka 8, dan itu adalah menurut saya itu sesuatu yang baik ya Mbak. Setelah dari sini, dengan skala angka 8 itu apa yang Mbak akan lakukan? Saya akan mencoba bertahan sih Mbak, tapi enggak seterusnya situasinya kayak gitu kan. Saya akan merubah sikapnya yang insya Allah menjadi lebih baik. Itu saya akan berpendapat di saudara saya itu tadi. Jadi Mbak akan menyampaikan pendapat Mbak ke saudara Mbak ya, biar tersampaikan ke atasan gitu. Oke. Jadi setelah dari sini Mbak, siapa lagi yang mungkin akan Mbak ceritakan atau Mbak kasih tahu nih apa yang akan Mbak lakukan gitu? Yang tadi saya bilang guru BK tadi sih Mbak, maksudnya kan walaupun dia masih slow respon, kan masih bisa saya hubungi gitu Mbak, masih bisa saya konsul ke dia, saya sharing ke dia. Oke. Setelah Mbak mungkin kalau misal mendapat respon perubahan yang positif, Mbak berharap setelah dari angka 8 ini bisa ke skala angka berapa? Beranjak ke skala angka berapa yang Mbak harapkan? 9,5 sih Mbak. Agar 9,5, 9 atau 10? 9,5. Jadi Mbak berharap mengalami banyak perubahan gitu ya. Dari 8 ke 9,5. Apa yang Mbak lakukan kalau sudah mencapai di 9,5 nih? Kalau sudah sampai di 9,5 saya akan benar-benar memaksimalkan pekerjaan saya di sana. Saya akan tetap berusaha baik, tetap bertahan baik di sana. Kira-kira berapa lama nih Mbak bisa mencapai skala angka 9,5 dari 8? Kira-kira 2 bulanan mungkin cukup ya Mbak. 2 bulan? Oke, 2 bulan ya bisa mencapai, semoga ya Mbak ya. Jadi karena Mbak tadi sudah merasa bahwa Mbak nggak dibimbing, nggak diperlakukan baik,
setelah ini Mbak akan menyampaikan pendapat Mbak, ya kan. Coba Mbak lakukan nih malam-malam kalau mau tidur, Mbak bayangin aja gitu. Barangkali bisa nyampe ke mimpi Mbak. Mungkin ya kalau misalnya Mbak tidur, pas Mbak tidur Mbak membayangkan besok aku mau nyampein pendapat aku, besok aku mau sampaikan unek-unek aku, besok aku mau ngomong ke saudara aku. Sebenarnya aku kurang betah kerja di sana karena aku nggak diperlakukan baik, karena aku nggak dibimbing, karena kurangnya apa ya, karena kurangnya empati yang Mbak rasakan gitu. Barangkali besok nih setelah aku bilang, besok lusanya nih orang datang ke aku minta maaf, akan ada banyak perubahan gitu. Mbak coba lakukan aja ya. Nanti saya cari waktu yang tepat, insya Allah. Ya kalau mau tidur jangan lupa berdoa, berwudu barangkali, terus berdoa biar ya Allah mudahkanlah urusan hamba besok hari gitu. Sebelum melakukan itu Mbak coba berdoa, barangkali apa yang Mbak bayangkan itu bisa terjadi ya. Kira-kira Mbak kapan itu nyamperin ke orangnya, nanti mau menyampaikan seminggu yang akan datang mungkin. masih perlu banyak pertimbangan ya, masih dipikir lagi. Oke. Ya udah. Kira-kira ada lagi nggak Mbak yang Mbak pengen ceritakan atau Mbak yang pengen Mbak lakukan lagi gitu? Saat ini masih udah sih, itu aja sih Mbak. Saja. Jadi nggak ada lagi ya masalah yang Mbak. Tapi ini nggak ada yang Mbak tutup-tutupin kan? Nggak ada. Oke, jadi Mbak sekarang udah merasa lebih lega. Iya. Nampaknya sudah tidak ada lagi yang mau dibicarakan sama Mbak Rina, yang mau Mbak ceritakan lagi. Jadi kita bisa tutup konseling ini. Tapi Mbak, sebelum itu saya ingin memberikan sedikit tunjangan aja. Kayak bagaimanapun Mbak bekerja, yang namanya tempat kerja itu nggak akan selamanya sesuai sama apa yang kita mau gitu. Selagi itu masih bisa kita tangani. Tapi kalau misal memang nggak bisa nih, coba Mbak sampaikan pendapat Mbak, apa aspirasi Mbak. Kalau misal sebenarnya saya tuh nggak suka loh diginiin gitu, Mbak sampaikan aja, jangan takut. Karena memang kan kalau kita kerja itu sama banyak orang ya, dengan isi kepala yang berbeda, dengan sikap yang berbeda, kita nggak bisa menyamakan satu dengan yang lain kan. Jadi kalau ada perbedaan itu alangkah lebih baiknya biar dibicarakan agar apa ya, dapat persepsi yang mungkin bisa sama gitu. Oke. Setelah ini Mbak mau kemana? Mau ke kampus Mbak. Mau kuliah. Oh ya udah. Kalau gitu kita tutup aja, kita akhiri konseling hari ini. Terima kasih Mbak Rina sudah datang dan percaya buat cerita ke saya. Sudah. Makasih juga Mbak udah memberikan solusi yang terbaik. Ya, sama-sama. Kalau misal Mbak Rina masih merasa ada yang mau Mbak ceritakan, atau misal setelah Mbak melakukan apa yang kita diskusikan tadi masih ada sesuatu yang mengganjal, Mbak bisa datang lagi ke sini. Oke. Saya langsung ya Mbak. Ya. Mari Mbak. Ya. Hati-hati di jalan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.